kebetulan tinggal di istana. Tidak bisa Pak disebut anak raja karena definisi tadi. Ulama pun begitu. Kalau ulama itu hanya tidak bisa mengatakan orang yang dilindungi dengan yang tidak dilindungi. Orang miskin dilindungi, kalau dia tidak tahu, dia tidak ulama, Mbak. Jadi salah definisi. Dia tidak salah. Misalnya ada orang yang bernama Gufni Miftah. Orang sebut ulama. Dia bisa menjawab, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, kembali kita ketemu lagi dengan saya Utari Sulistiawati. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan dan memberikan pendapat dan tentu juga solusi terhadap isu yang berkembang sangat cepat, yaitu mengenai Gus Miftah. Nah, ini memang banyak yang sudah mengupas, tetapi lebih kepada kita dasar daripada pengucapannya dan apa yang sebaiknya harus diucapkan oleh ulama. Memang ada yang mengatakan dia bukan Gus atau apa, tetapi anyway, public speaking dari seorang ulama itu sangat-sangat penting. Apalagi dia sudah menyandang sebagai menerima penugasan dari istana. Nah, bersama kita Bapak Dr. Bazris Afifi PhD. Beliau adalah juga anggota dari Dewan Pakar Partai Masyumi dan juga beliau lama bernuansa atau mencari ilmu di negeri Paman Sam, dan di sana juga beliau sebagai mantan pengurus ICMI di Amerika Serikat. Beliau juga mantan Presiden International Student Association dan juga sampai hari ini masih dosen di dalam dan luar negeri. Assalamualaikum Mbak Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, ini kan sekarang Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto sedang mencari pengganti daripada Gus Miftah. Ada yang bilang Ustadz Adi Hidayat, ada yang bahkan mengatakan mungkin juga perlu Rocky Gerung. Jadi ini apa tugas sebenarnya pokoknya kita tidak tahu, tetapi yang penting apa yang disampaikan dan bagaimana gesturnya, bagaimana public speakingnya, itu yang menjadi penting sekali, bahwa itu apalagi dia adalah menerima penugasan dari presiden. Nah, menurut Pak Basri ini bagaimana? Apabila nanti yang ditugaskan ulama lagi atau Gus siapa atau memang orang yang ilmu agamanya kita pandang memang bagus dan mumpuni, apa sebetulnya yang harus dipelajari atau yang menjadi dasar itu? Oh, jadi Mbak, mudah saja. Kalau Mbak tanya untuk mencari pengganti Gus Miftah, harus orang yang paham kesalahan Gus Miftah. Harus ulama. Jadi orang yang paham dengan caranya Gus Miftah, satu-satunya banyak Pak di Partai Masyumi ada. Oh, yeah. Jadi Pak Presiden diskusi dan Ketua Umum kita senang cerita. Tidak ada masalah untuk mencari pengganti. Tetapi ada masalah Mbak, yaitu adalah efek atau side effect yang diterbitkan oleh ulama kita yang baru mengundurkan diri. Katanya ulama Pak, tetapi ulama ini kan hanya istilah. Tetapi tidak pernah istilah di negeri ini berdasarkan di pengalaman di lapangan. Nah, kalau ilmu penelitian, orang membuat definisi harus berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.
baru dibuat definisi. Itulah kata metode penelitian. Benar itu. Kalau seakainya dia anak raja, tetapi di penelitian perangainya berjudi, merampok macam-macam, dia tidak bisa disebut anak raja. Apa sebab? Kalau anak raja, nantinya jadi raja. Maka dia disebut anak orang biasa. Kebetulan tinggal di istana. Tidak bisa Pak disebut anak raja. Karena definisi tadi. Ulama pun begitu. Kalau ulama itu hanya tidak bisa mengatakan orang yang dilindungi dengan yang tidak dilindungi. Orang miskin dilindungi. Kalau dia tidak tahu, dia tidak ulama, Mbak. Jadi salah definisi. Dia tidak salah. Misalnya ada orang yang bernama Ghufni Miftah. Orang sebut ulama. Dia bisa menjawab, Pak, saya tidak ulama. Dan saya tidak Gus. Kalau kata NU, Gus itu adalah gelar yang sakti. Dia bisa mengatakan, dia tidak Gus. Tetapi malangnya, dia berkata tidak Gus, dipanggil orang Gus, dia menjawab. Kalau dia mengatakan dia tidak Gus, Gus, jangan jawab. Nah, ini masalah juga. Orang yang memanggil juga bermasalah. Jadi oleh sebab itu, Indonesia krisis membuat definisi. Maka tadi Miftah Ulama kan salah definisi. Kalau misalnya ulama ini kan hanya kalau datang penyejuk waktu panas, pereda waktu huru hara. Kan itu yang ulama. Maka ulama dikatakan ulama yang misalnya berpihak kepada raja yang zalim, bukan ulama. Kalau ada ahli, ada katanya pandai agama, tetapi dia melindungi misalnya orang-orang tukang bohong, itu bukan ulama. Walaupun serbannya setinggi gunung. Nah, itu jadi artinya Pak, di dalam memilih pun yang nanti akan menjadi penyambung lidah itu kan artinya kan menyampaikan pesan atau dia menggali apa yang sedang diresahkan oleh masyarakat. Berarti dia kan memang harus orang yang mumpuni Pak, iya kan, di dalam perkataan. Nah, ini yang saya lihat ini banyaknya dari kita pejabat ini atau siapa public speakingnya Pak. Ya, jadi kemampuan bicara untuk di depan masyarakat itu sangat banyak yang kurang. Jadi kita lihat dari politisi banyak yang jeblok gara-gara kata-kata terakhirnya itu dia tidak merasakan. Kenapa? Ya mungkin kurang belajar atau kurang wawasan atau gimana Pak ya? Oh ya, ini Pak, kan public speaking ini dia diterima orang tidak ada cerita lain. Hanya dasarnya dari niatnya. Innama a'malu biniat. Kalau niatnya hebat, Mbak, dia akan semua bicaranya diterima orang. Nah, itu strategi menurut agama. Tetapi menurut ilmu harus tepat dengan keadaan. Jadi kalau misalnya ulama itu bicara keras, mungkin perlu juga di keadaan perlu keras. Kalau ulamanya yang penting keras dan lembutnya tidak bermasalah. Yang penting dia mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Nah, itu Mbak. Jadi ulama itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan golongannya, yang memikirkan umat. Tidak saja di negerinya, seluruh umat manusia itu ulama. Nah, ini jadi makanya mudah-mudahan ini akan menjadi koreksi ya. Jadi nanti pengganti daripada Gus Miftah itu benar-benar orang yang menyejukkan dan diterima oleh masyarakat, dan juga bagi Gus Miftah itu juga pelajaran yang sangat-sangat berharga ya. Jadi suatu saat dia akan harus turun lagi ke bawah dan dia akan belajar lagi. Mudah-mudahan nanti dia akan berbicara dengan baik. Nah, tetapi apakah harus ulama? Nah, apakah harus apa, ini kan juga belum tentu ya mana, tetapi adalah orang yang pandai membaca situasi mungkin, gitu ya Pak? Ya betul Mbak. Ya, kata tadi pertanyaan apakah
harus ulama. Tidak perlu. Malah kalau ulama menjadi sekarang. Ya. Salah dia, Islam yang salah. Iya. Oleh sebab itu, kita buatlah kepada Pak Presiden kita usulkan. Gantilah apatah tadi utusan agama. Nak perlu karena agama sudah benar. Ya, utusan. Ya, utusan ya, agama kan. makanya kriterianya kan kita belum terlalu jelas nih Pak, ya kan. Jadi supaya lebih jelas gitu. Utusan agama kan. Jadi harus dicari ulama kan. Kita usulkan kepada Bapak Presiden. Ganti itu bukan utusan agama untuk agama. Utusan orang yang pandai menganalisa keadaan buruk. Itu aja. Jadi departemen analisa. Atau departemen apa? Utusan atau sekretaris analisa masa depan bangsa. Ya, artinya dia tahu mengenai kondisi masyarakat yang terkini, apa yang dirasakan di bawah. Jadi ketika dia berjumpa dengan masyarakat terjadi dialog yang konkret ya Pak, yang jelas ya. Jadi dia menyampaikan pesan dari Presiden juga jelas, dan dia menerima jelas, dan dia membaca situasi ya. Tidak asal langsung menyampaikan, langsung tidak langsung bicara tanpa dipikir dulu gitu Pak ya. Jadi namanya sekretaris penyelamat bangsa. Gitu. Iya. Jadi perlu mungkin ulama, mungkin bisa profesor, juga pendidik, bisa mungkin juga pendidik. apa aja mungkin Pak ya. Orang kampung Pak. Mana tahu orang tak sekolah, tapi tindakannya di lapangannya hebat. Itu bisa dijadikan itu. Iya. Itu sebabnya, oleh sebab itu tidak ada kriterianya, hanya satu. Orang yang terbukti hebat di lapangan. Itu aja. Iya. Jadi tidak perlu Pak Presiden pusing-pusing cari ulama-ulama. Mungkin ulama bisa. Mungkin ketua adat bisa. Mungkin profesor bisa, semua bisa. Tapi yang penting adalah Pak Presiden memikirkan mengangkat orang yang telah terbukti di lapangan menjadi penyelamat orang. Itu Pak. Tentu Pak. Jadi oleh sebab itu, negeri ini kalau diurus dengan sepenuh hati, dalam waktu 3 tahun selesai masalah. Itu aja. Innama a'malu bin niat, kan gitu. Gini Pak, ini contoh ya. Kita dengan kucing. Coba hati kita ingin menolong si kucing. Dia ikut Pak, jauh-jauh. Kucing tahu. Coba orang jahat, kucing tidak akan ikut. Itu alam itu. Kalau presidennya berniat baik, semuanya lancar. Tapi kalau presidennya ada tujuan tertentu, atau melanggengkan kekuasaan melalui 7 keturunan, tidak akan diterima orang. Karena alam, itu alam. Kan ada ayatnya tadi, kita sebutkan tadi. Innama a'malu binniyat. Selesai masalah selesai negeri. Ya. Oke, terima kasih Pak Basri. Jadi sekali lagi usulan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mencari pengganti Gus Miftah yang benar-benar dipikirkan betul, sehingga di mana dia bicara atau apa itu menjadi penyejuk ya, dan dia bisa menerima keluhan masyarakat, dan dia juga bisa menyampaikan pesan-pesan dari Presiden dengan cara yang benar, gitu ya Pak. Ya, terima kasih juga atas perhatian para pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi nanti dengan diskusi yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.